Salam saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, ada damai sejahtera dan sukacita, senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang satu kata, yaitu batu penjuru, di mana akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh kalangan non-Kristen, di mana mereka menafsirkan arti kata batu penjuru ini menurut tafsiran mereka sendiri, yang sebenarnya terlepas dari apa yang Alkitab maksudkan di dalam bahasa aslinya. Kita akan melihatnya dari Matius 21 ayat 42 tentang batu penjuru ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Saudara-saudara yang terkasih, tentang batu penjuru ini banyak yang menanyakannya. Itu menuju ke siapa? Ke pribadi Yesus atau ke siapa? Atau mengacu ke apa? Kita akan melihatnya dari sisi Alkitab sebagai satu-satunya standar kebenaran yang kita pegang. Adalah lucu kalau ada orang yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan bagi mereka sendiri, justru mengajak orang Kristen untuk mengkajinya berdasarkan apa yang tidak dipercayainya itu. Jadi saudara bisa melihat ya, kekacaubaluan logika mereka. Ini namanya tidak ada logika, atau logikanya miring, atau amburadul, atau kacau balau, ngeyel, semaunya sendiri, dan tidak konsisten. Ada seorang tokoh agama dari agama lain, bahkan dengan lantang mengatakan bahwa Alkitab itu sampah. Saya melihatnya sendiri dan mendengarnya sendiri di dalam suatu acara perdebatan di Surabaya. Namun dengan saat yang sama, saat itu juga, dia juga meminta dukungan dari Alkitab bahwa ada hal-hal tertentu yang dia percaya itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saudara bisa melihatnya sendiri ya, betapa kacau balaunya pendapat asumsi mereka. Ini namanya pemaksaan terhadap apa yang dia tidak percaya sendiri, yaitu mencari dukungan dari apa yang tidak dia percayai, yang dia anggap, dia nyatakan tadi sebagai sampah. Artinya dia mengais dari sampah untuk mendapatkan dukungan terhadap pandangannya. Dan ini sungguh logika yang memalukan. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau renungkan sungguh-sungguh, mengapa masih mencari-cari dukungan atau pembenaran dari kitab suci orang lain? Apakah dia sudah tidak yakin atau bimbang dengan kitab sucinya sendiri? Saya tidak tahu. Kalau memang dia yakin bahwa kitab sucinya sebagai yang paling benar, tidak perlu lagi mencari bukti-bukti atau dukungan dari kitab suci yang lain semestinya. Mari kita bahas tentang batu penjuru ini. Ini sebenarnya mengacu kepada siapa perumpamaan itu ditujukan? Atau bisakah itu diartikan yang lain? Nah, kita melihat di ayat-ayat sebelumnya dari yang kita baca tadi. Kita melihatnya dari sebelum Matius 21 ayat 42. Saya bisa melihatnya di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 41 ke atas dan sebelumnya. Ini berbicara tentang para imam dan ahli Taurat, di mana mereka menilai bahwa hanya mereka sendiri yang berhak menilai. Para imam dan ahli Taurat itu menjaga orang-orang untuk tetap setia kepada mereka. Dan prinsip yang berlaku di antara mereka saat itu adalah bahwa mereka sendirilah yang berkompeten untuk menilai dan memutuskan tentang penebusan di masa depan. Sehingga
tidak ada seorang pun yang harus diterima sebagai Mesias kecuali dia didukung dan disetujui oleh suara mereka. Nah, ini yang terjadi. Tapi sebelumnya itu kita akan melihat nubuatan tentang Mesias ya. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu adalah nubuatan terhadap pemerintahan Mesias. Dan dari kutipan ini terbukti bahwa Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja dengan syarat tahtanya akan tetap selama-lamanya, selama matahari dan bulan bersinar. Dan itu adalah hal yang akan dia tegakkan di dalam pemerintahan Mesias. Pemerintahan Mesias yang sejati sampai akhir dunia. Karena urapan kuno itu hanyalah bayangan. Jadi apa yang dikatakan oleh Daud itu adalah hanya bayangannya. Yang kemudian nanti yang sejatinya, yang aslinya sudah datang. Jadi apa yang dilakukan di dalam diri Daud adalah pendahuluan dari sosok Kristus. Nah, kalau kita melihat di bagian-bagian sebelum dari ayat yang kita bacakan tadi, mereka menyangkal akan membunuh Yesus. Mereka menyangkal akan membunuh Mesias. Mereka berpendapat bahwa apa yang Kristus telah katakan, bahwa mereka akan membunuh putra dan ahli waris dari pemilik kebun anggur itu tidak mungkin. Tetapi Kristus menegaskan pernyataannya dengan kesaksian kitab suci. Apakah kitab suci di dalam Mazmur 118 ayat 22 itu menubuatkan bahwa ia akan diterima dengan sukacita, dengan penuh nikmat, dengan tepuk tangan, atau bukankah malah sebaliknya, menubuatkan bahwa para penguasa sendiri yang akan menentang dia? Coba kita baca di Mazmur 118 ayat 22 ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara yang terkasih, kita harus siap sedia dan rela menerima dengan kerendahan hati jika mengalami penolakan di dalam melayani memberitakan Injil di mana-mana. Karena Mesias pun, Kristus pun juga ditolak. Sekarang kita fokus ke batu penjuru. Batu penjuru adalah batu penopang seluruh bangunan. Ya, jadi kalau ini batu penjurunya, ini akan menopang seluruh bangunan tersebut. Sang Nabi mengambil metafora dari bangunan. Karena gereja adalah tempat kudus Allah. Tempat kudus Kristus. Yang di atasnya gereja didirikan. Secara tepat disebut sebagai batu penjuru. Yaitu batu yang menopang seluruh berat atau bobot dari bangunan tersebut. Kita akan melihat ya, apa arti dari batu penjuru ini. Gereja sepenuhnya didirikan di atas dia saja. Tetapi sang nabi hanya bermaksud untuk nyatakan bahwa dia akan menjadi pendukung utama gedung. Beberapa orang mungkin berdebat dengan cerdik tentang kata sudut ya, atau penjuru. Bahwa Kristus ditempatkan di sudut karena dia menyatukan dua tembok yang terpisah, yaitu orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi. Tetapi maksud dari Daud sebenarnya tidak lebih dari bahwa batu penjuru itu menopang beban utama bangunan keseluruhan itu. Dan kita melihat bahwa nabi-nabi lain pun sebenarnya memberikan gambaran yang sama tentang batu penjuru tersebut. Itu sangat tepat karena padanya terletak keselamatan gereja. Dan olehnya kondisinya dipelihara. Karena itu nabi-nabi yang lain mengikuti bentuk ekspresi yang sama, khususnya Yesaya dan Daniel. Tetapi kalau kita lihat secara khusus, Yesaya menyinggung hal yang
terdekat dengan bagian ini ketika dia menggambarkan bahwa Allah sebagai yang berbicara, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu fondasi, batu yang berharga dan terpilih, yang padanya kedua Bani Israel akan tersandung. Itu bisa kita lihat di Yesaya pasal 28 ayat 16. Sekarang kita melihat batu sebagai fondasi itu ditolak. Bahwa kerajaan Allah akan didirikan di atas batu yang akan ditolak oleh para pembangunnya karena dianggap tidak cocok dan tidak berguna. Itu artinya adalah bahwa Mesias yang merupakan fondasi keselamatan gereja tidak akan dipilih oleh hak pilih manusia biasa, tetapi bahwa ketika Allah secara ajaib akan mengangkatnya dengan kekuatan rahasia dan tidak dikenal, para penguasa kepada siapa yang telah berkomitmen terhadap pemeliharaan gedung akan menentang dan menganiaya dia. Justru mereka inilah yang menentang dan menganiaya dia. Jadi batu penjuru itu ditolak oleh penguasa dari rumahnya sendiri, rumah Allah sendiri. Saudara bisa bayangkan. Tampaknya mengerikan sekali bahwa pencipta keselamatan harus ditolak. Bukan oleh orang asing, tetapi oleh mereka yang menjadi bagian dari rumah tangganya sendiri. Bukan oleh orang banyak yang bodoh, tetapi oleh para penguasa itu sendiri yang memegang pemerintahan gereja. Terhadap kegilaan orang yang aneh seperti itu, maka iman kita harus diperkuat. Maka karena itu kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan dan senantiasa mencari hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Kristus ditolak oleh penguasa gerejanya, jangan berkecil hati. Jika di dalam pelayanan, apakah itu pekabaran Injil, saudara mengajar, saudara menjangkauan, saudara memuridkan, dan memberitakan kebenaran, kita banyak akan mengalami penolakan-penolakan. Maka dari yang kita bahas hari ini, jangan itu membuat kita menjadi tawar hati, takut, ataupun gentar. Jadi batu penjuru itu ditolak oleh pembangun yang tidak setia. Tukang bangunan yang tidak setia. Itulah maksud peribahasanya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Roh menyebut orang-orang itu sebagai pembangun yang begitu kuat, bertekad kuat untuk menghancurkan dan menyerang bait Allahnya sendiri? Kalau kita lihat, Paulus membanggakan diri sebagai pembangun yang jujur. Karena ia mendirikan gereja di atas Kristus saja. Dan ini dikontraskan dengan tukang-tukang bangunan yang tidak setia tadi. Pembangun yang jujur seperti Paulus, ada juga tukang-tukang bangunan yang tidak setia tadi. Tentang Paulus sebagai pembangun yang jujur bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Saudara, jawabannya mudah. Meskipun mereka tidak setia di dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka, namun dia memberi mereka gelar ini sehubungan dengan panggilan mereka. Jadi, nama nabi sering diberikan kepada para penipu. Dan mereka yang melahap kawanan seperti serigala yang disebut pendeta. Dan sejauh ini dengan menganugerahkan kehormatan kepada mereka, menjadikan mereka itu begitu menjijikkan. Ketika mereka benar-benar merobohkan bait suci Allah, di mana mereka ditunjuk sebagai tukang-tukang bangunannya. Oleh karena itu kami memberi peringatan yang berguna bahwa panggilan yang sah tidak mencegah mereka yang seharusnya menjadi pelayan Kristus kadang-kadang menjadi basis dan musuh jahatnya. Imamat yang resmi pasti telah ditetapkan oleh Allah. Dan Tuhan telah memberikan izin kepada orang Lewi untuk mengatur gereja. Nah, kalau kita melihat tukang-tukang bangunan yang menolak itu, yang menolak batu penjuru itu adalah bentuk dari natur manusia berdosa yang memberontak.
Tidak ada yang lebih tidak masuk akal daripada bahwa para anggota harus melawan kepala, penata anggur, melawan pemilik, penasehat, melawan raja, dan bahwa pembangun harus menolak fondasi bangunannya. Allah telah menyatakan tidak ada gunanya orang fasik menolak Kristus, sebab derajat Kristus tidak akan pernah dirusakkan. Dia akan tetap yang tertinggi, yang termulia. Rancangannya adalah bahwa orang-orang percaya dengan mengandalkan janji itu dapat dengan selamat memandang rendah dengan penghinaan dan cemoohan pada kesombongan manusia yang jahat. Karena ketika mereka telah membuat semua penemuan mereka menjadi sia-sia, Kristus akan tetap menentang keinginan mereka, mempertahankan tempat yang telah ditetapkan Bapa kepadanya. Dan betapapun kerasnya dia diserang oleh orang-orang yang kelihatannya memiliki kehormatan dan harga diri, dan jabatan yang begitu tinggi, yang begitu mulia, dia akan tetap berada di kedudukannya sendiri, dan tidak akan mereda karena penghinaan jahat mereka. Dan singkatnya, otoritas Allah akan menang, agar dia menjadi batu pilihan dan berharga yang mendukung gereja Allah, kerajaan, dan bait-bait sucinya. Saudara yang terkasih, penghiburannya adalah tidak selalu Kristus itu ditolak. Tidak selalu terjadi bahwa Kristus ditolak oleh mereka yang dipercayakan pada pemerintahan gerejanya. Karena tidak hanya ada banyak imam yang saleh di bawah hukum Taurat, tetapi juga di bawah pemerintahan Kristus ada beberapa pendeta yang bekerja dengan rajin, dengan tulus, dengan jujur di dalam membangun gereja Tuhan. Tetapi karena nubuatan ini harus dipenuhi, bahwa tukang-tukang bangunan itu harus menolak batu tersebut, maka kebijaksanaan harus ditetapkan di dalam membedakan keduanya. Ada pekerja yang setia, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan kita harus bisa membedakannya. Dan pada akhirnya kerajaan Kristus akan menang dengan mengagumkan. Kuasanya akan menang. Kuasanya akan dinyatakan. Allah telah memperingatkan kita sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Apapun pembunuhan manusia, pada saat yang sama Allah telah menyatakan bahwa kuasanya akan menang di dalam mendirikan kerajaan Kristus. Dan itu sifatnya kekal. Dan dia akan bersama-sama dengan orang-orang pilihannya kelak di sorga. Dan berbahagialah jika saudara-saudara termasuk orang-orang pilihan dan dianugerahkan iman yang teguh, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Sebab saudara akan bersama-sama dengan dia. Saudara akan bersama-sama dengan dia, bersama dengan saya di dalam kerajaan kekekalan di sorga nanti. Dan kekaguman tertinggi hanya kita tujukan pada karya Tuhan. Kerajaan Kristus yang permulanya dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai misteri yang layak mendapat kekaguman yang tertinggi. Karena itu tersembunyi dari mata manusia. Hanya orang-orang pilihan yang sudah dibukakan yang bisa menerimanya. Yang bisa melihat betapa agungnya kerajaan Allah. Dan setiap kali pertanyaan berkaitan dengan asal, pemulihan, kondisi, dan seluruh keselamatan gereja, kita tidak boleh berkonsultasi dengan indera kita. Tetapi harus menghormati kuasa Allah dengan mengagumi pekerjaan yang tersembunyinya. Kita juga ditarik dari rasa hormat yang bodoh terhadap manusia, yang seringkali mengaburkan cahaya Tuhan. Betapapun hebatnya gelar yang disandang manusia, adalah jahat dalam diri siapapun yang menentang kepada Allah. Melalui perikop ini, Roh Kudus menginstruksikan kita supaya kita kagum hanya kepada Kristus saja. Dan begitu keagungan Allah muncul, maka seluruh dunia harus diam. Saudara yang terkasih, batu penjuru adalah Kristus sendiri. Tidak bisa ditafsirkan yang lain, yang mengacu pada pribadi siapapun ataupun tempat manapun.
Tanpa Kristus sebagai fondasinya, sebagai batu penjuru yang menopang, gereja akan hancur. Tidak peduli seberapa kuatnya finansial mereka, seberapa rapinya manajemen organisasinya. Kalau bukan Yesus yang menjadi fondasi iman dan pengajarannya, maka gereja itu akan hancur. Tinggal menunggu waktu saja. Kemakmuran, kesaksian-kesaksian, tanda-tanda dan mujizat tak akan mampu menopang gereja. Hanya Yesuslah fondasi yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoyahkan oleh kekuatan manapun. Dan penting untuk melengkapi jemaat dengan pengertian firman Tuhan yang benar. Menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk cinta firman Tuhan, bukan yang lain. Hanya cinta pribadi Yesus, bukan yang lain. Dan untuk tidak silau dengan megahnya gedung, dengan tenarnya pengkhotbahnya, dengan hebatnya dan topnya pendeta-pendeta mereka. Betapapun hebatnya kesaksian-kesaksian mereka, dahsyatnya tanda-tanda dan mujizat, kita hanya boleh kagum pada kemuliaan Kristus. Sebab apapun yang kita kagumi di luar Kristus, semua itu bisa dimanipulasi oleh iblis. Semua itu bukan standar kebenaran orang percaya. Sola Scriptura, hanya kitab suci satu-satunya standar kebenaran dan panduan hidup orang percaya. Karena itu, gereja hendaknya bertumbuh pada dasar fondasi yang kuat, yaitu Kristus sendiri. Dan berita utamanya adalah pribadi serta karya keselamatannya di kayu salib. Maukah saudara menjadi tukang bangunan gereja yang setia, bekerja dan menjadi pelayannya yang setia? Tuhan memberkati.